Salam satu nyali. Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Wani. Kembali lagi bersama kami, aku Bonek Bonita Podcast di jatimnews.id. Masih bersama dengan saya sebagai host di sini Bunda Sari dan juga rekan saya. Saya Cak Yaya. Cak Yaya. Sehat Cak Yaya? Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar apik gak ono? Kabar apik gak ono eleke. Kan oleh belas ya. Tak terima kasih kepada Bonek Tabanan, Oke, Bontap ya. ya toh. Bontap. Bonek Tabanan Bali, Cendra Matai. Iya. Terima kasih. Mantap. Ya, pemirsa aku Bonek Bonita, siang ini di Studio 5 jatimnews.id kami kedatangan salah seorang narasumber. Beliau ini masih muda. Masih muda. Ya. Gak ganteng, Gak ganteng, gak manis, gak manis, gak boseni. gak boseni Iya. ya. Gak ganteng, gak manis, gak boseni. Gak boseni. Kok enggak semua ya? Gak boseni kan lain daripada yang lain, Lain. selalu dirindukan pokoknya. Iya. Ya, selamat siang Mas Adi. Selamat siang. Ya. Bunda Sari, Cak Yaya, sehat tak? Ya. Alhamdulillah Mas Sehat Adi. ya. Suarane empuk ngono ya. Ngono ya. Mari mangan iki, Cak. Oh, ngono ya. Ya, pemirsa aku Bonek Bonita, Mas Adi Cesario. Mas Adi Cesario ini adalah salah satu penggerak UMKM di daerah Rungkut. Berarti lahirnya Sesar ya. Betul. Iya Mas Lahirnya Adi. Sesar. Lahir Sesar begitu kata ibu saya menceritakan sejarah lahir saya. Oh. Atau mungkin ada hubungan saudara dengan artis Sesar? Masih 11 16 lah. 11 16 ya, 11 16. 12. Jadi ya. aduh. Aduh ya. Oke Mas Adi, kita ngobrol-ngobrol santai mengenai UMKM. Ya. Siap. Di mana Mas Adi ini adalah salah satu penggiat UMKM di daerah Rungkut ya pemirsa aku Bonek Bonita. Kita ngobrol dulu sama Mas Adi ya. Mas Adi, kenapa kok Mas Adi itu kok tertarik untuk terjun menggiatkan bisnis UMKM ini? Oke. Terima kasih pertama Iya. Bunda Sari sama Cak Yaya, Bonek Bonita juga. Kalau tadi ngomong penggiat ini banyak hal, Bunda. Jadi Iya. tidak harus terjun langsung ketemu pasar, bikin ngeracik sampai bertemu dengan pasar. Iya. Tapi penggiat ini bisa jadi kita mensupport sistem. Support Kita bikin sistemnya. support sistemnya UKM ini gimana UKM ini punya citra yang berbeda di masyarakat. Kalau ngomong marketingnya adalah positioningnya. Oke. Kita lebih kuatkan ke mereka bahasa kita sekarang ini supaya UKM ini naik kelas. Naik kelas. Jadi saya lihat permasalahan utama UKM sendiri bukan modal, Cak ya. Nggih. Kalau kita ngomong UKM tanya butuhnya apa? Butuh Kita modal modal. berapa? Nah, sampai dikasih kur dari bank A, bank Ya, B. Loh ternyata besok-besok ke sana wis gak jualan. Nah, ternyata masalahnya bukan di modal, tapi gimana keberlangsungan gitu loh. Nah, kami di Surabaya khususnya di Rungkut, saya tuh peduli di UKM ini gimana caranya UKM ini bisa punya positioning yang kuat dan juga secara legalnya aman gitu loh, Cak. Kadang orang itu memang jualan dulu ya, memang langkah Ya, pertama jualan dulu, ojo sampai duwe pikiran, ide tapi gak melaku. Ya. Malah gak dadi apa sandang pangan begitu. Nah, kita buat mereka itu biar bisa keberlangsungan. Jadi kita siapkan mereka ini wadah. Nah, kalau di kami penggiatnya itu melakukan untuk pelatihan UKM begitu, Bunda. Pelatihan UMKM, ya. UMKM. Jadi di sini saya membuka kesempatan UMKM ini bisa naik kelas. Gimana caranya mulai dari produksi itu kan utama. Nggih. Lah kalau mau UMKM jualmu apa? Oh, aku gak duwe barang lah, dodol omong lah gitu. Nah, jadi fokus pertama produksi itu kita tingkatkan kualitasnya, terus bagaimana kemasannya itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, setelah itu baru kita ke channel penjualan. Gimana channel penjualan ini kan banyak ya, ada yang buka toko, ada yang dititipkan. Nah, gimana caranya kita sudah berpikiran kreatif begitu, Caya ya. Kita ngelihat bangsa Surabaya termasuk alhamdulillah ini Pak
RI sebagai wali kota ini memberikan alokasi APBD 40% untuk anggarannya itu belanjanya lewat UMKM Surabaya. UMKM Surabaya, Ya kita patut mengapresiasi lah beliau. Cukup besar juga ini nilai yang kalau belanja dinas misalnya makan siang, catering, kotaan kue ini harus UMKM. Nah, berarti kan pedulinya dari pemerintah kita harus sambut baik. Nah, ternyata kalau UKM ini tidak dilakukan pembinaan secara berkala, ya kita ngelihat mereka asal-asalan. Kayak kemasan wis pokoknya di jenenge lemper templek godhong gedang mbok gedang iku gedang garing. Ya, Mas itu Adi, aja ngoten. Sebelum kita bahas lebih lanjut untuk masalah UMKM ini Siap. ya. Mas Adi sendiri basicnya apa kok bisa terjun ke UMKM? Mungkin pemirsa Aku Bonek Bonita kan juga pengen tahu Mas Adi, siapa sih Mas Adi ini gitu loh. Siap. Bunda, kalau dibilang saya ini kesasar, Bunda. Kesasar. Saya itu kuliah tuh lulusan psikologi. Psikologi di Universitas Surabaya. SMA-nya di mana Mas Adi? SMA kami di Pucang. Di Muhammadiyah Pucang. SMA Muhammadiyah, Pucang. Konco-konco Muhammadiyah. Koncomu Mas Adi no gini karo aku. Pak Astajab nyuwun sewu, kepala sekolah saya. Oh, kepala sekolah. Ya, disapa dulu ya teman-temannya sama kepala sekolahnya. Nggih. Guru yang paling dicintai siapa? Oh ya Pak Astajab. Oh, Pak Pak Dan beliau alhamdulillah di periode ini masih amanah menjadi kepala sekolah Pak Astajab. Ngapunten niki siswanya Siswa di teladan. podcast. Mungkin besok-besok kepala sekolahnya yang datang. Oh iya. Siap. Gitu. Jadi tadi saya bilang kenapa kok kesasar, harus psikologi mengarah ke ini konsultasi, tes. Nah, kok saya lebih cenderung ke bagaimana memahami perilaku konsumen. Nah, itu salah satu mata pelajarannya tuh ada. Jadi gimana caranya dodol itu tadi roti, dodol lemper ini kalau kita jual biasa itu 1.000 tapi dengan cara kemasan, dengan cara mempelajari perilaku konsumen bisa jadi 10.000. Nah, itu ada tekniknya, packagingnya, permainan warna kayak gitu. Itu sih salah satunya. Terus background itu tadi nggak nyambung sama sekarang sampai pelajaran terus ternyata ilmunya yang paling saya tangkap itu adalah perilaku konsumen. Itu yang masih saya anut sampai sekarang dan itu insya Allah dimanapun akhirnya adalah bagaimana memahami konsumen agar mereka itu tertarik beli, bukan harus langsung beli tapi tertarik dulu itu ada seninya gitu Bunda Sari. Jadi sekarang ini itu sih yang saya bilang kesasarnya begitu, tapi kesasarnya alhamdulillah kok malah bermanfaat. Akeh koncone ya. Nih alhamdulillah. Ya bonek yang ini nyasar akeh koncone. Nah, itu loh. ditulungi bonek bonita ya. Bonek Apa tambah nyasar? Dulur-dulurku bonek bonita Mas Adi ini juga pencinta Persebaya. Siap. Wingi ketemu aku kegiatan sosial nggawe klambi Persebaya. Iki bonek ganteng iki. Bonek ganteng. Bonek IT. Oh ya, bonek IT. IT ya. Nah, IT itu menarik loh. Karena ngomong IT ini warga Surabaya ini sebenarnya udah melek IT. Iya. Pemerintah sudah membangun UMKM dengan baik dengan IT-nya itu e-peken. Saya seneng. Jadi semacam katalog online, semua UMKM bisa masuk ke sana. Lah sing tuku itu sopo, Cak? Ya. Iya pemerintah sendiri, dinas-dinas itu yang beli harus belinya lewat itu tadi. Nah, e-peken kalau tadi Bunda Sari ngomong IT dan alhamdulillah kesibukan saya juga di IT ya. Jadi nyambung berarti ya. Nyambung kalau ngomong bonek bonek saiki nyekele gak dramane kayak wis nyekele komputer. Ya. Padahal cuma nyekel kalau aku. Makano dulur-dulurku sing guru ngerti bonek ya toh. Ojo mandang negatif tok bonek. Iya. Contohnya Mas Adi. Boneknya keren. Ahli apa ya? Ahli IT. Ahli IT. Ono bonek ahli IT. Ono maneh jago masak. Penggiat UMKM akeh macam-macam bonek. Sing negatif iku oknum. Betul, setuju ja. Ya. Bonek Persebaya iku keren. Benar. Jadi dulu memang kita sempat ya, dulu kan belum dewasa ya, kita ada kerusuhan ya. Tapi alhamdulillah sekarang bonek lebih teratur ya, lebih positif. Seiring dengan perkembangan zaman juga, dulu juga masih belum ada Android, belum ada, dulu masih pakai telepon rumah, ya kan. Sekarang semuanya kan sudah
berasa tuh dunia di genggaman. Ya, kita bisa melakukan apapun dalam genggaman tangan kita karena semuanya sekarang sudah mudah. Kita mau belanja tinggal pencet. Iya kan? Pengen beli lombok tinggal pencet kan. IT gitu. Ada IT-nya ya kan. Oke, Mas Adi lanjut lagi kita ngobrol untuk masalah UMKM tadi itu Mas Adi. Mas Adi kok Mas Edi sampai Mas Adi. Lah Inggrisnya Edi. Edi ya. Oh ya Edi ya. Edi Cesario IT ya. Oke, kita kembali lagi ke masalah UMKM nih ya. Tadi sudah dijelaskan dengan pemirsa Aku Bonek Bonita untuk basicnya Mas Adi ini dulu adalah seorang sarjana psikologi ya, tapi keluar dari arus kesasar, bonek kesasar yang akhirnya peduli dengan UMKM, di mana UMKM saat ini sudah mulai, memang banyak sih Mas ya, kalau saya lihat di luar tuh memang banyak UMKM, tapi ya cuman sak gebrakan tok, tidak bisa berkelanjutan. Betul. Ya tadi mungkin yang disampaikan dengan Mas Adi tadi. Membaca konsumen, ya, jadi harus bisa mempelajari konsumen. Lalu Mas Adi untuk masalah UMKM ini, sekarang ini sudah banyak peserta UMKM-nya. Baik, Bunda, kalau ngomong tadi terkait UKM, kami giatnya adalah pelatihan. Jadi alhamdulillah kami setiap Sabtu, Bunda, termasuk salah satunya ini yang ada di hidangan siang kali ini itu adalah UKM binaan kami. UKM binaan dari jadi Mas Adi gimana ya fokusnya fokusnya adalah memproduksi. Nah, nggak kober yang namanya mikiri penjualan. Nah, kami membantu salah satu produsen termasuk salah satu teman saya juga. Kita bantu gimana caranya tempatnya itu kita jadikan untuk ladang amal. Gimana ladang amal? Ya kamu buatkan pelatihan, kita susun pelatihan itu, terus nanti pulang itu peserta tadi mendapatkan wawasan. Sudah bawa ilmu pulang. Dan nanti ada pendampingan berkala. Jadi kita buatkan grup khusus. Gimana caranya? Kayak contohnya buat roti ini. Buat roti modal 1.000 bisa dijual di mall sampai 10.000. Nah itu kan fokus yang luar biasa. Saya mau ikut pelatihan kan bayar piro tadi? Kalau ngomong pelatihan, karena ini adalah hubungannya dengan praktek langsung. Kami menjual ini sebenarnya beli bahannya. Dan beli ilmunya dan keberlangsungannya itu untuk ganti bahannya ganti bahan. Terus kami mendatangkan trainer atau di sini baker profesional sudah 8 tahun sudah berkecimpung di dunia pembuatan roti. Itu kalau teman-teman Bonek Bonita mau gabung itu hanya 149.000. 149.000. Iya, tapi bukan per bulan. Sak lawase. Nah, sak lawase. Sampai iso. Gak iso terus pokoknya ya. Nah, itu nanti didampingi juga ya. Betul. Konco-koncoku dulur-dulurku ini melok pelatihan ya. Itu daftarin nanti Mas Adi. Daftar bisa di Jatim News karena studio ini keren banget. Yang kedua bisa Japri gitu. Langsung. Nomornya di mana? Di sini ya. Di bawah sini nomornya ada. Situ ada. Dan nanti dibantu. Nah, langsung aja kring atau chat 24 jam pokoknya aku gak turu tak bales. Dulur-dulur nek kepengin latihan gitu. Iki lho nomor telepone ya nomor telepone. Langsung telepon Mas Adi aku ape melok koncoku 100 melok latihan kabeh. Betul lah mulai 100 itu tadi menjadi UMKM baru. Nah, yang ini yang kita betul kami penggiat UKM sebenarnya kan itu tadi kami tidak terjun langsung membuat tapi kita cara menambah jumlah UMKM ini lebih banyak dari sebelumnya. Jadi kalau sekarang ini kalau pelatihan kami 10 sampai 15 orang, kami sekarang saat ini total bisa sampai 100 UMKM yang akan tumbuh baru di Surabaya. Insya Allah dengan dukungan Cak Yaya, Bunda Sari, mohon doanya Bonek Bonita juga lah. Begitu. Jadi dulur-dulur Bonek Bonita kan ya banyak ya yang bilang pengen usaha apa gitu ya. Pengen usaha apa? Bingung gak ono keterampilan, gak ono. Aku iso nggawe apa, bisa nanti hubungi Mas Adi ya. Mas Adi ya. Siap. Jadi pemirsa Aku Bonek Bonita, mungkin dari pemirsa Aku Bonek Bonita atau dulur-dulur Bonek Bonita semuanya di Surabaya, di Indonesia, di dunia ya. Di dunia yang mau ikut pelatihan untuk kita bikin kue, itu nanti bisa langsung menghubungi Mas Adi karena Mas Adi itu adalah salah satu penggiat UKM di daerah Rungkut. Dan tadi kebetulan kami di bawah sebelum kita
podcast saya sudah sempat mencicipi kuenya dan tidak kalah dengan yang di mall rasanya. Alhamdulillah. Iya, kuenya ya. Ya, ini Cincipi. sementara ini masih bawa 2 produknya. Ya. Aku ngicipi lah. Udah enak ya. Jadi makan kue iki, makan satu, Dijamin. 1 bulan warga. Dijamin masih kenyang bisa 1 banget, bulan. Ya. Ya. Ini pakai Nusantara Bakery ya. Ya. Jadi Mas salah Adi, satunya. nanti pada waktu pelatihan itu tidak hanya diajari untuk bikin kuenya aja ya. Betul. Jadi kami tadi bilang kalau proses produksi itu banyak, termasuk ke manajemennya, bagaimana memanage orang dan memanage finansialnya. Oke. Jadi biaya produksinya berapa, terus dijual berapa, sehingga kan kalau hitungannya orang bisnis ya BEP-nya, break even point-nya, ketemu berapa. Satu roti seperti ini, teman-teman lihat di mall bisa di harga 12.000. Jangan dijual 5.000, 7.000 tuh bisa untung 400%. Kayak gitu. Itu sih salah satu contoh bagaimana pelatihan ini nggak hanya bikin ini apa namanya memproduksi aja. Kalau kita ngomong kewirausahaan itu sudah ditanamkan sejak SD. Mungkin kalau SD yang ngajarkan yang saya mungkin guru itu yang jadi nantinya adalah prakarya. Jadi caranya memproduksi aja. Nah kalau kami fokusnya di pengembangan UMKM ini memproduksi termasuk memasarkan. Memasarkan juga. Pemasaran sekarang sudah sangat luas, canggih termasuk online dan itu kami memfasilitasinya juga di bidang IT tadi. IT tadi, jadi berkesinambungan terus berkesinambungan. Jadi ini kan pelatihan ini kan mulai bikin kue, cara pemasarannya, mengemasnya juga, bayar 145, 149, 149.000, betul. Lah bayar samun itu tujuan sampai itu apa Mas Adi? Nah, kok murah gitu loh Mas ya. Tujuannya adalah sulapan. Oh sulapan, menyulap yang biasa menjadi yang luar biasa. From zero to hero. To hero, betul. Sekelumit kata Wani yang mampu merubah hal biasa menjadi luar biasa. Mantap. Oke ya. Itu tujuannya gitu ya, cuman bayar 149. Ya iso gawe ku diajari gawe kue. Untuk packagingnya juga, untuk marketingnya juga. Kalau belum bisa mlebu kelas maneh sampai iso ya. Terus itu tujuannya ya apa Mas Adi? Tujuannya sulapan. Betul. Sulapan menyulap yang biasa menjadi luar biasa. Kayaknya ada pengalaman pribadi sendiri Mas Adi ini ya. Alhamdulillah. Ayo kita curhat-curhatan di sini ya. Jadi kalau ngomong UMKM nggak afdol namanya kalau tidak terjun langsung. Nah, pandemi itu sebelum pandemi mungkin alhamdulillah kami mulai berdiri dari 1 outlet di 1 bulan itu langsung punya 10 outlet. Apa itu Mas? Kami jualnya adalah dawet. Dawet. Iya, kalau identik Bunda Sari kalau mau dawet kayak gimana kemasannya orang-orang dawet? Plastiki. Terus di plastiki kesikilan itu Mas. Luwe enak. Luwe towo lebih enak. Sedotannya kecil itu kan ya. Kita sampai gini sampai ya gimana itu? Nah, kalau kami mengemas itulah cara kreativitas kami melihat pasar yang seperti itu, pasar jenuh kami lihat. Terus kami kemasnya adalah yang santan itu banyak yang ternyata tidak tertarik santan. Bapak-bapak nggak bisa makan, takut kolesterol tinggi. Lah anak-anak santan itu rada emoh. Nah, kalau di kami mengganti menjadi fiber cream. Pakai fiber cream. Jadi diet itu bisa minum ini juga. Terus rasanya nggak bosan nih. Saya ada 9 sampai 12 varian termasuk toppingnya itu mulai dari coklat, ada taro, ada matcha, green tea, sampai toppingnya yo ada duren sampai nangka dan lain sebagainya. Itu kami olah itu dalam artian gini, merubah duren yang biasa menjadi yang luar biasa. Dan ternyata setelah saya membuka 1 outlet itu bisa langsung 10, alhamdulillah. Itu ada teknik kreativitasnya sendiri Bunda Sari. Jadi kayak gimana sih kalau kok cepet 1 bulan 10 itu duit soko-sopo kan gitu. Alhamdulillah saya ini bukan dari ini keluarga yang pedagang. Jadi saya mencoba itu sendiri, ngemas juga sendiri. Tapi kalau resep, ini resep dari nenek saya. Almarhum nenek saya itu termasuk
kalau ngomong dulu tuh nggak ada UMKM Iya. bakul Iya, bakul. di Pasar Turi dari satu stand sampai punya 3 stand. Jadi alhamdulillah Pasar Turi di itu. Pasar Turi jualnya ya dawet. Legend berarti Legend. ya. Terus saya Legend tanya ya. ke ibu saya, jual apa ya ibu kalau untuk sekarang di pasar kayak gini? Ya ibu saya bilang, gak iling ta kalau mbahmu biyen dodolane ya dawet. Nah, saya eling bu resepe. Ya dawet wis ngono iku. Nah, akhirnya saya tanya-tanya terus bikin sendiri terus kita modifikasi lah kayak gitu sesuai kebutuhan pasar. Nah, itu kita namanya positioning ya tadi. Terus kenapa bisa sampai 10 itu sudah berpikir channel distribusi. Nah, itu 2 hal yang berbeda. Channel distribusi kami langsung mengarahnya ke salah satu teman saya itu saya sampaikan dia itu produsen pentol di cilok-cilok pinggir jalan. Kalau pernah lihat pentol yang warna hijau yang kabulkanlah doakan. Salah Pentol satunya. Pak Kabul. Nah, namanya pentol Bos Kabul. Pentol Bos Kabul. Cak Disapa Eko. dulu Nggih, pentol Cak Bos Eko. Kabulnya. Alhamdulillah Cak Eko sekarang beliau lebih concern ke memproduksi. Sekarang namanya pentol Boska kalau nggak salah di Tulangan, dan beliau cukup dekat dengan saya waktu itu di rekan kerja di perusahaan lama. Ternyata ya itu bosen nyambut gawe melu wong gitu. Nah, dibuatlah itu. Jadi saya sampaikan kalau pentol itu kan nggak ada minumnya. Bener kan? Saya lah jenengan ini beli pentol ngelak piye. Nah, saya memfasilitasi itu. Jadi kreativitasnya ini ditangkap sama Cak Eko, salah satu pentol kabul tadi. Oh, berarti Cak Eko itu sih di pentol kabul. Oh, ya Cak Eko bener kabule. Nah, betul. Kirim jatimnya Cak Eko. Siap, sak rombong-rombongi. Iya. Nah, itu jadi kami sampaikan ke Cak Eko, Cak, piye ki? Lek kami juga bisa mendapatkan manfaat juga karena ya pentolnya ya dapetnya itu, kalau tambahan minuman kan berarti nambah lagi duitnya. Nah, itu sampai langsung di broadcast ke agen-agennya. Alhamdulillah sebulan langsung 10 outlet itu. Di mall atau di rumahan. Jadi kayak ada di SD juga ada, terus di komplek-komplek rumah ada. Pokoknya ono sing gambare pentol ijo, pentol Bos Kabul sampai luar kota ya. Pasti ada luar kota sampai ke Banyuwangi kayak gitu. Tapi kalau saya wilayah Surabaya Sidoarjo ae. Waktu itu karena fokusnya mencoba, karena kalau ngomong sampai Banyuwangi wah gak nutut aku cak. Kadon. Soalnya aku di luar kota itu ya sempat lihat pentol Kabul gitu. Luar biasa, remeh. Pentol Cak, mek pentol kok ya kan gitu kan. Mek Tapi pentol. ya sulapan tadi. Ya seperti yang kita bicarakan ya. Lekon keping sukses, hindari ceklok ambek mesin absen. Nah, betul. Itu tips sukses itu. Lekon si gumbul ceklok karo mesin absen, ya gak ngarah sukses ya. Iya, saya dulu pernah podcast sama Cak Yaya dulu Mas Adi. Siap. Tips suksesnya apa sih? Nek kon kepingin sukses ya toh, tinggal no ceklok ambek mesin absen. Berarti lah melok perusahaan. Betul ya, Iya. itu. Tinggalkan itu. Tinggal usaha dewe lah. Betul. Ini adalah salah satu usaha untuk menghindari mesin absen dan ceklok sehingga bisa sulapan tadi itu ya. Akhirnya duwe mesin ceklok dhewe gawe karyawani. Cocok wis. Hindari tadi ya. Dari Mas Adi pelatihan tadi ya kan. Kan berarti ono murid sing dilatih. Betul. Ya. Pesertanya. Ono sing membanggakan dari peserta iki apa Mas Adi? Kalau membanggakan itu, kalau saya di Surabaya khususnya Rungkut, Wonorejo, daerah Gunung Anyar. Ya, Gunung Anyar. Mungkin kalau pernah main ke sana itu membanggakannya adalah ibu-ibu itu yang rela meninggalkan anaknya untuk pelatihan. Ini harapannya apa? Bisa menambah untuk ekonomi keluarganya, karena bapaknya bisa dodol nang pasar ngambil udang ditambah terus dijual di pasar. Nah, ternyata kepeduliannya seorang ibu, makanya ibu itu sangat luar biasa nggih Bunda Sari. Kita melihat sampai sedih saya ngelihat kalau ibu-ibu sampai mau berjuang untuk keluarganya, ya itu menurut saya. Terus akhirnya apa?
bikin sendiri terus difoto lo kok rodok gosong rodok wah itu biasa ya. Jenenge lek gak dicoba yo jenenge cuman imajinasi kan namanya pelatihan endingnya di rumah yo nggawe gitu. Akhirnya bisa terima pesanan tadi ya. Iya pesanan dari rumah-rumahnya masing-masing gitu. Akhirnya bisa menambah perekonomian Mas Adi ini termasuk daerah Rungkut, Genyo Anyar ya. Iya, membantu mengangkat perekonomian rakyat sana ya. Iya. Sana ya. Iya. Aku seiling omongane bapakku. Kon urip sepisan. Sumbangno tenaga pikiranmu, hartamu ge negaramu. Iya. Wah, Mas Adi wis TOPBGT. Sudah membantu perekonomian daerah Rungkut ya. Dan sudah menyumbangkan pikiran, tenaganya, hartanya, waktunya untuk membangun kesejahteraan dari warga-warga setempat tadi ya, khususnya di Rungkut, Gunung Anyar, daerah Bulak sampai sana. Bulak ya tadi ya. Di sana, Mbak. Sukolilo. Wis pokoke wilayah timur lah. Wilayah timur daerah di Ta situk-situk nyoba keliling opo sih masalah UMKM itu. Sambil saya balut gimana usaha saya yang di bidang IT bisa mensupport mereka. Jadi lek wis jualan itu gak hanya offline tapi online. Nah itu. Jadi kalau di samping saya juga membantu ibu-ibu, saya juga membantu para pemuda-pemuda yang biasa cangkruan nang pos. Kita bangunkan mereka dulu. Tangi rek. Iki 2023 Mei 2024 loh. Gak bahaya ta nyangkruk ae. Nah, iya toh. Bahaya sih tapi gak sepi. Nah, kita bangunkan mereka buat melek. Iya. Gak usah mikir modal kayak usaha. Lah wong bakul roti mang lek sanu yo cupuken dolno. Neng pasaran kan menjadi channel distribusi. Betul. Kalau itu tadi. Nah itu sih salah satunya. Salah dua tiganya yo nanti wes gak tutut mungkin lek podcast iki ngono. Kaya Surabaya butuh anggota dewan sing kaya Mas Adi. Mas Adi ya. Gak bahaya ta. Kaya anggota dewan butuh sing kaya Mas Adi. Bahaya yo aja diterusno. Makan ojo turu ae tangi. Sian ya iki tahun-tahun politik ya. Politik juga ya. Ada ndak niatan keinginan ya atau semangat untuk mencalonkan jadi calon legislatif, caleg. Wah, ya rame-rame 2024 jadi. Nah, ini kalau gak diusung bukan partai loh. Kalau gak diusung sama rakyatnya ini abot. Tapi saya insya Allah kalau ngelihat dari para peserta terus UMKM yang kami bina ya kok semangatnya ayo Cak kami butuh wakil yang bisa menyuarakan. Lah saya masih ngumpulkan itu tadi. Apa yo lah cuman koncoku mah Bunda Sari mbek Cak Yayo mosok kuat. Lawan Surabaya iku. Si teker-teker sih. Harus Surabaya ya. Tidak mencalonkan tapi dicalonkan jadi ketua. Iya toh, ngono dadi pemimpin ya toh. Tidak dicalonkan. Tidak mencalonkan. Dicalonkan oleh warga masyarakat sekitarnya. Jadi warga sing njaluk ayo. Tapi balik maneh. Lah aku gak berkehendak ya gak bisa Mas Adi. Itu kuncinya. Iya, kuncinya di situ Mas Adi. Ono wong sing wapi layak tapi gak jadi. Berarti dikon bergerak di bidang lain kan gitu Mas Adi. Betul. Tapi lek ndelok apa yang sudah dilakukan Mas Adi ya. Wis cocok ya lho. Gak bahaya ta. Gak bahaya. Diterusno iki. Nek bahaya mending gak usah. Ya. Mas Adi, saya dari itu kepikiran gini Mas, untuk tingkat kerespekannya ibu-ibu tadi itu Mas untuk ngikuti UMKM itu sejauh mana Mas? Apakah mereka sangat antusias sekali gitu Mas? Ya, kalau kami juga pendekatan ke ibu-ibu juga banyak cara. Podo becak yaya. Podo wis. Kalau caranya saya yang datang itu ya beda. Cara yang datang ibu saya yang nawarkan ya beda. Podo becak yaya Mas Adi. Hidup aman sentosa, keluarga berencana, hidup jaya PKK. Di situ menggerakkan PKK. Ini kalau kumpul mama seneng Mas Adi. Rupanya
satu level ada ya. iya karena kedekatan ini demografi tadi kita sama-sama bonek Ya apa ya? Mama. Suara mama saya ini kan. Lo betul Iya. karena ini salah satu tadi nyambung ke pelajaran psikologi saya. Untuk memutuskan niat orang untuk beli, salah satunya itu harus ngambillah hati ke istrinya atau pasangannya, jangan ke suaminya, karena suami ketawar mobil nggak mau. Nah makanya sales yang baik, yang pinter baca peluang itu nggak mungkin nyerang ke bapaknya, nyerahnya ke ibu. Coba bu, di sini bu, wah lah ibu naik, wah tonggo sing julid tambah julid. Wes psikologi ya. Wah aku yo. Iya. Sampeyan delok ciri-ciri pemimpin. Lek ngomong lho, kok cengengesan ngene. Gerak lho ya toh. Asok setengah angin nol tapi kita ndi-ndi. Iya. Punya SP di mana-mana kayaknya ya. Terus gimana? Tadi mulai yang dilakukan sampai gerak tubuhnya pemimpin banget Mas Adi. Banget ya. Oke, amin. Semoga bisa tercapai, terwujud dan terlaksana. Amin. Amin ya. Lek gak terlaksana, ibu-ibu ngotong-ngotong tak senenane. Aku kan nyanyi apa? Mas. Sefrekuensi rupanya ya sama Mas Adi. Iya. Nek kon gombol mak-mak sowen enggak ya ini Mas Adi. Soalnya akeh jajane. Mas wareg mesti. Apa lek cahaya ya piye lek cangkruan sampe bapak-bapak. Mangkane mantan aku lupa pawon ae. Cembil cuma. Lek gombol ibu-ibu bu wareg. Bunda Sari wareg gombol bapak-bapak iku kembung. Kopi. Gitu ya. Enak gombol ibu-ibu. Mas Oh, saya gak icipi kita. Didi mawon gayae. Masa iki Didi mawon akeh. Setuju Mbak. Itu ya cocok ya gombol mak-mak tadi ya. Makanya di setiap kali kita kegiatan ya Mas Adi ya. Setiap kali di lokasi itu ada mak-mak. Dia yang maju duluan, saya sudah mundur di belakangnya. Saya serahkan sama saya ya. Lebih ngomong ya. Iya, senang sama mak-mak. Tapi lah ono cowok-cowok lebay iki manganane. Dadah Bunda Sari. Iya, intermezzo sedikit tadi ya. Oke. Mas Adi. Siap. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan sudah meluangkan waktu untuk datang ngobrol di Aku Bonek Bonita. Sama-sama. Semoga sore ini bisa membawa manfaat ya. Mari ya. Sudah. Amin. Wah, tak pikir sih suwe. Berarti Mas Adi habis dipanggil sini lagi. Oh iya, nanti akan ada season kedua lagi. Selanjutnya yang lebih greget lagi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Mas Adi, kasih dulu dulur-dulur Bonek Bonita yang mau pelatihan. Oh iya. Pemirsa Aku Bonek Bonita, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, dari jenengan semua di Indonesia, di dunia, di Surabaya Timur ya khususnya ya. Kalau misalnya mau ikut pelatihan untuk UKM dari Mas Adi ini, nanti bisa datang langsung ke lokasinya di mana Mas Adi? Di Wonorejo Rungkut, Surabaya. Nah, Wonorejo Rungkut Surabaya. Nanti untuk kontak personnya nanti ada di sini dan juga ada di deskripsi untuk tayangan video kami ya. Mas Adi, di akhir acara ini ada yang mau disampaikan pada pemirsa Aku Bonek Bonita, silakan. Untuk Bonek Bonita dan semua warga Surabaya, kita sebagai pemuda harus bergerak. Karena itu kita ini perintis, bukan pewaris. Merdeka! Merdeka! Salam satunya Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.